Media luar negeri masih terpukau permainan Garuda di Piala Asia. STY bongkar cara rombak mental timnas Indonesia, lampaui rival-rivalnya di ASEAN. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kunci Sintayong ubah mental pemain timnas Indonesia, dukungan luar negeri terus mengalir. Tak bisa dibantah, racikan Sintayong membantu timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Ini karena tim Garuda mampu lolos untuk kali pertama ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Kendati tersingkir, timnas Indonesia bisa pulang dengan kepala tegak. Timnas Indonesia terbukti mampu merepotkan anak asuh Graham Arnold yang masuk kandidat calon juara. Sintayong sendiri pun bersemangat untuk membawa timnas Indonesia untuk meraih hasil lebih baik lagi setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Pelatih berusia 53 tahun ini pun juga mengapresiasi kerja keras seluruh elemen tim di Piala Asia edisi ke-18 ini. Selama menangani timnas Indonesia, juru taktik asal Korea Selatan tersebut memang banyak mengupgrade aspek-aspek di tubuh timnas merah putih. Salah satunya yang sangat krusial adalah aspek mental. Dalam hal ini, pelatih Sintayong memiliki 3 kunci rahasia yang mengubah mental pemain timnas Indonesia sehingga mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Setidaknya pelatih asal Korea Selatan ini memberikan 3 penegasan kepada para pemain Indonesia. 3 kunci itu jadi salah satu faktor kesuksesan skuad Garuda sehingga lolos ke fase gugur. Pertama, saya mengatakan kepada mereka untuk tidak bohong. Saya mengancam bahwa saya tidak akan pernah mentoleransi kebohongan. Saya juga mengatakan kepada mereka untuk selalu mengakui kesalahan. Akui saja dan jangan pernah melakukannya lagi. Kunci terakhir kesuksesan STY mengubah mental timnas Indonesia adalah menekankan untuk tidak mengulangi kesalahan yang bisa berakibat kebiasaan. Terbukti, selama 4 tahun terakhir menangani skuad Garuda, STY membuat lonjakan peringkat skuad Garuda dari posisi ke-173 hingga saat ini ke peringkat 146 dalam ranking FIFA. Upgrade mental ini pun juga membuat timnas Indonesia tak gentar menghadapi negara manapun meski peringkatnya jauh di atasnya, bahkan berhasil memberikan perlawanan sengit. Terbukti pertandingan 16 besar kemarin sangat berkesan bagi pelatih timnas Australia Graham Arnold. Dia mengatakan jika permainan timnas Indonesia sangat menyulitkan bagi timnya. Dia menyebut jika fisik pemain timnas Indonesia cukup kuat sehingga sangat merepotkan. Saya pikir Anda harus memberikan penghargaan pada Indonesia, mereka mempersulit kami, kata Graham Arnold. Media Australia Sydney Morning Herald pun juga turut memuji perjuangan timnas Indonesia sebagai tim peringkat rendah yang mampu merepotkan The Socceroos. Mengacu statistik AFC, timnas Indonesia mencegah Australia mendominasi penguasaan bola, di mana timnas merah putih berhasil memegang 49% ball position berbanding 51% milik The Socceroos. Selain itu, timnas Indonesia juga mampu mematahkan prediksi bek Australia Harry Souttar yang menyebut Asnawi Makualam dan kawan-kawan bakal bermain bertahan dan parkir bus sepanjang laga. Sydney Morning Herald pun mengklaim secara keseluruhan tim Garuda sangat baik. Pekerjaan rumah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23. Berbagai pekerjaan rumah akan dihadapi Sintayong jika kontraknya diperpanjang sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satunya adalah Sintayong mesti memperbaiki komunikasi dengan pelatih di klub, terutama di Liga Indonesia. Beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya menjadi bukti nyatanya. Sintayong sempat bersitegang dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll akibat pemanggilan pemain ke timnas Indonesia yang biasanya di luar kalender FIFA. Thomas Doll pernah mempertanyakan sikap Sintayong yang tidak berkomunikasi dengan dirinya, melainkan malah mengutus asistennya. Pada langkah itu perlu untuk mengetahui perkembangan pemain di tubuh tim nasional. Apalagi Piala Asia U23 ini tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Sementara Sintayong sendiri diberi beban untuk meloloskan skuad Garuda Asia tembus 8 besar. Tentu Sintayong wajib memperbaiki komunikasinya dengan pihak klub para pemain. Penyelesaian akhir seakan menjadi permasalahan akut timnas Indonesia, terutama di Piala Asia 2023 kemarin. Lini depan skuad Garuda sama sekali tidak menyumbangkan gol sepanjang turnamen. 5 penyerang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kering gol.
Sumber gol berasal dari gelandang dan bek, padahal skuad Garuda cukup banyak menciptakan peluang, namun finishing touch masih kurang gacor. Meski dalam skema Sintayong di Timnas Indonesia gol bisa datang dari mana dan siapa saja, namun ia tetap perlu mengasah penyelesaian akhir dari penyerang, terutama Rafael Struijk yang menjadi pilihan utama. Soal tumbuhnya lini depan Timnas Indonesia ini sebenarnya juga menjadi sorotan banyak pihak, tak terkecuali Ketum PSSI. Menurutnya, skuad Garuda masih kurang seorang penyerang bertipe goal getter. Berdasarkan catatan itu, Ketum PSSI meminta Sintayong mengevaluasi sektor penyerangan skuad Garuda. Menurutnya, Timnas Indonesia harus bermain lebih efektif untuk mencetak gol. Strategi Sintayong yang tidak mengenal kata pragmatis juga dikritisi oleh beberapa pihak. Timnas Indonesia seringkali bermain terbuka ketika menghadapi lawan yang secara ranking FIFA jauh berada di atasnya. Contohnya sewaktu Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dan Timnas Australia di Piala Asia 2023 kemarin. Tim berjulukan skuad Garuda itu kalah 1-3 dan 4 gol tanpa balas. Dalam prakteknya di lapangan, Timnas Indonesia berani meladeni permainan lawan sehingga kerap kecolongan. Jika skuad Garuda memilih untuk bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik, dianggap kemungkinan hasilnya akan berbeda. Sebenarnya mengenai hal ini, Sintayong memiliki penjelasannya sendiri. Salah satunya saat melawan Australia, ia enggan melakukan strategi parkir bus, di mana Timnas Indonesia memainkan pressing ketat bahkan hingga daerah pertahanan Australia. Saat Matthew Ryan sedang melakukan tendangan ke gawang, pemain-pemain Timnas Indonesia bahkan sudah menempel bek-bek Australia. Socrates pun terbukti tak leluasa memainkan bola dari belakang untuk menyusun serangan. Sintayong menilai, pressing ketat dianggap dirinya sebagai cara terbaik untuk menekan Australia dan membidik kemenangan di laga kemarin. Strategi pressing ketat ini pun cukup berhasil karena Australia pada akhirnya minim peluang di babak pertama. Thailand ikut angkat koper dari Piala Asia, akui Timnas Indonesia lebih hebat. Wakil Asia Tenggara di Piala Asia 2023 akhirnya habis. Setelah Indonesia, selanjutnya Thailand yang kandas di babak 16 besar. Thailand menyusul kegagalan Indonesia di Piala Asia 2023, di mana The War Elephant disingkirkan oleh Uzbekistan di babak gugur ini. Kekalahan ini pun membuat pelatih Thailand, Masa Tadaishi pun sangat kecewa, terlebih anak asuhnya gagal memberikan permainan terbaik. Pada laga ini, Thailand hanya mencetak 1 gol lewat aksi Supachok Sarachat pada menit 58. Dalam laga yang digelar di Al Jonoub Stadium Al Warakah, Qatar pada Selasa 30 Januari. Masa Tadaishi pun mengaku kecewa sebab anak asuhnya tidak menampilkan permainan terbaiknya ketika berhadapan dengan Uzbekistan. Padahal saat di fase grup, Thailand mencatatkan clean sheet. Sementara itu, skuad senior Timnas Indonesia dan Thailand kompak gugur di babak 16 besar Piala Asia. Di dalam negeri, skuad muda dua negara ini sedang mematangkan persiapan untuk menyambut turnamen-turnamen akbar kelompok umur. Ya, Timnas Indonesia U20 baru saja melakukan 2 laga uji coba melawan Thailand U20 dan Uzbekistan U20. Secara hasil akhir, Timnas Indonesia mengalami hasil minor di 2 laga uji coba tersebut. Namun menariknya, usai pertandingan pelatih Uzbekistan U20 Nissanov Farkot mengaku bahwa Timnas Indonesia U20 lebih susah dihadapi ketimbang Thailand. Ia menjelaskan skuad Garuda Nusantara bermain luar biasa, meskipun memang pada pertandingan ini Uzbek meraih kemenangan 2-1. Untuk diketahui, sebelum menghadapi Indonesia, Uzbekistan lebih dulu melawan Thailand, dan kedua tim ini bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung pada 28 Januari kemarin. Sementara Timnas Indonesia di pertandingan pertamanya kalah dari Thailand 1-2. Meski sudah menelan kekalahan 2 kali, Nissanov Farkot merasa tim merah putih lebih baik ketimbang Thailand. Lawan Thailand itu mudah karena mereka tidak melakukan apa-apa karena banyak kesalahan individu yang mereka lakukan. Sementara laga melawan Timnas Indonesia hari ini lebih sulit. Saya harap jika Indonesia main seperti ini secara konsisten, mereka bisa lolos ke Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun depan, kata Nissanov Farkot.